bibirnya, giginya, semua diceritakan. Bahkan susunya itu menantang, susunya itu ranum sekali. Itu membuat para pemuda itu bermimpi-mimpi dan menjadi luar biasa bagi hidupnya, bahwa kecantikan bidadari itu luar biasa. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Atroba itu susunya itu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang pemilik kehidupan. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan. Dalam Yohanes, saudara pelajari Yohanes saja, khususnya seiman, sehingga mengerti tentang ketuhanan Yesus Kristus. Nah saudara, dengan adanya bom yang meledak di kantor polisi, nah ini Pendeta Saifuddin angkat bicara di Amerika, saudara, ya. Saudara bisa dengarkan apa yang disampaikan, entah benar atau tidak, saudara, karena semua yang dia ungkap itu entah apakah jadi pengalaman dia atau mengarang. Saudara yang dengarkan, saya nggak mau beropini, dia yang ngomong, ya. Seperti channel-channel muslim, banyak diangkat channel-channel muslim. Pak Saifuddin saat ini saya tampilkan juga dari channel Kristen, supaya saudara-saudara saya seiman bisa lihat, ya, apa yang disampaikan Bapak Pendeta yang satu ini. Oke, tapi sebelum kita lihat, saudara, ini ada teman saya, ya. Ini lilin, saudara, api. Ya. Beberapa hari ini, belakangan ini saya membahas tentang neraka dan surga. Kalau kita mendekatkan ini panas, saudara, ya. Di atas lilin ini panas, luar biasa panas. Saudara pernahkah membayangkan dan memikirkan bagaimana ketika neraka nanti? Ini selamanya. Dan saya barusan menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang menyesatkan atau nabi-nabi palsu, bahkan guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang yang hidupnya sudah ada di dalam kebenaran Kristus. Nantikan video-video saya, saudara, selanjutnya untuk memimpin saudara masuk dalam kebenaran Kristus, khususnya saudara seiman. Kita menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Salam saudara-saudara. Liputan 6 memuat berita tentang orang yang melakukan ngebom bunuh diri dan kelompok teroris, bahwa itu akan mengangkat derajat mereka dan pelakunya akan terkenal sampai kapanpun diceritakan orang, karena dapat berita dan ditulis, dimuat di dalam berbagai media. Ya memang kalau anggapan kayak begitu sih oke-oke saja, tapi itu cara konyol yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada kitab suci itu. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa sampai kapanpun telolis itu tidak bisa dihentikan dan telolis itu tidak bisa dikendalikan. Mereka semua punya pandangan dan doktrin yang kuat di dalam hidupnya, bahwa itulah cara-cara yang telah ditulis di dalam kitab itu dan di hadis itu, bahwa barang siapa yang bisa mematikan orang Yahudi, satu Kristen, masuk surga tanpa dihisap dan tanpa dikira-kira lagi. Bahkan akan dilayani oleh 72 bidadari cantik. Dan saking cantiknya itu bidadari, belum pernah lahir di muka bumi ini. Wah, itu diceritakan bagaimana cantiknya itu bidadari, hidungnya, wajahnya, rambutnya yang bergelombang, bibirnya, giginya, semua diceritakan. Bahkan susunya itu menantang, susunya itu ranum sekali. Itu membuat para pemuda itu bermimpi-mimpi dan menjadi luar biasa bagi hidupnya, bahwa kecantikan bidadari itu luar biasa. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Atroba itu susunya itu susu masih gadis, jadi belum jatuh ke bawah susunya itu. Kawaiba atraba wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan minuman.
Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bisa mati syahid, apapun resikonya, maka dia, bukankah keabadian hidup masuk surga itu lebih daripada segala-galanya? Kalau hidup kita di dunia hanya sebentar, nanti di surga itu selama-lamanya, waktu yang nggak terbatas. Itulah janji, dan janji itu kata mereka pasti. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki bisa tidur dengan bidadari, dengan 72 bidadari? Lah Nabi menjawab, nanti kemaluan laki-laki itu di surga tidak akan lemas, tegang terus. Jadi 72 bidadari itu di dalam sehari itu gantian cus, cas, cus, cas, cus, cas, cus. Berarti satu bidadari itu kira-kira 22,22 menit, 20 menit, 22 detik, sekian lamanya. Ganti lagi bidadari lagi, ganti lagi. Itu diceritakan. Nah, ditanya oleh sahabat, apakah benar itu akan begitu? Terus bagaimana istri kita di dunia? Baru ulama-ulama sekarang ini mengatakan bahwa istri kita nanti akan menjadi ratu bidadari. Ya, kalaupun jadi ratu bidadari ngapain? Nanti nonton, dia baru sekali, lalu nanti diselangi oleh 72 bidadari. Dan tanpa lemas sedikit pun. Nah, diceritakan semua, dadanya, perutnya rata, itu bahunya jenjang, pahanya itu tidak gemuk dan tidak kelihatan gembar-gembor, betisnya indah, tumitnya itu licin, nggak kayak tumit perempuan di dunia itu 2 hari pulang dari salon pecah lagi. Beda dengan tumit bidadari di surga nanti. Waduh, licin semua, kukunya, wah, harum, baunya itu bisa dicium dari jarak 2 mil, 3 kilometer. Betapa harumnya itu istri kita di surga nanti. Dan keharumannya itu kal miski, seperti aroma miskun. Miskun itu aroma yang luar biasa bagi orang Arab. Sehingga tidak mungkin masalah teroris itu bisa berhenti dengan gampang begitu saja, karena memang ada ajarannya, ada ayatnya, ada teladannya sampai kapanpun. Ini sudah dibasmi nih oleh Densus 88. Akan muncul lagi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, apalagi bulan Desember. Bisa melakukan mematikan orang Kristen di gereja, maka di gereja itu dijaga kalau di Indonesia. Ya kalau di sini mah nggak ada yang ribut kalau di Amerika. Tapi itulah yang terjadi, saudara-saudara, sehingga tidak mungkin terorisme itu dihentikan atau diberanguskan. Enggak. Terima kasihlah ya. Salam kebenaran memerdekakan. Ini akun Salam Kebenaran meminta pencerahan dari saya. Turut berduka buat yang memberikan pemahaman jika melakukan bom bunuh diri akan mengangkat derajat. Mudah-mudahan segera sadar dan mencari guru yang benar dan baik. Salam damai. Apapun yang Anda lakukan, mereka sudah menanamnya itu sebagai ambang bawah sadar. Jadi untuk melakukan dan kebencian itu sudah menjadi akhlak mereka, sudah watak mereka. Jadi susah untuk menyadarkan mereka. Kenapa? Pengajarannya sudah berulang kali, dan mereka mau mengongkos dirinya, mau menghabiskan seluruh hartanya, karena ayatnya itu, innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Surat ke-9 ayat 111. Sesungguhnya Allah sudah membeli nyawa mereka dan harta mereka, ditukar dengan surga. Nyawa saya dan harta saya ditukar dengan surga, maka mereka berani melakukan itu karena janji Quran yang menjanji. Kitab itu yang menulisnya sendiri.
Jadi kalau Anda komen-komen kayak begini, ya mereka tertawain lu, mah nggak ngerti apa-apa. Napi teroris sebaiknya jangan dibebaskan malah semakin beringas. Dia baru setahun yang lalu, dia ini dibebaskan, yang ngebom kantor polisi itu. Yang tentu saja nggak bisa Pak Yusuf Kala, ya. Mereka otak-otaknya udah dicuci, maka zaman sekarang hati-hati meremaskan masukan dari orang lain, menerima masukan dari orang lain meskipun itu wujudnya ulama. Kenali dulu. Tetap saudara, guru utamanya itu adalah guru spesialis. Saya cukup 2 jam membuat orang itu radikal. Ketemu dengan saya 2 jam selesai. Akan radikal. Karena konsep-konsepnya sudah di luar kepala saya semua, ayat-ayatnya. Oh, apalagi kalau sudah ayat sejarah, kemudian ayat geografi, bagaimana menguasai tempat-tempat, kampung ini, kampung itu, di mana saja, itu sudah harus dikuasai semua. Dan itu akan digambarkan bahwa seluruh kekayaan itu milik kita kalau kita melakukan revolusi. Kalau kita bersatu, kalau kamu berhasil, kalau semua kita berhasil, kita akan memenangkan perjuangan ini. Jadi mereka mengajarkan seperti itu. Maka anak-anak yang baru tamat SMA itu paling bagus itu. Yang baru tamat SMA kemudian dicekoi ilmu itu, waduh, itu menjadi luar biasa. Ya. Nah, aneh lah. Makanya saya tinggalkan itu ajaran, saya tinggalkan keyakinan itu karena membuat orang dengan mematikan orang lain kita yang masuk surga. Itu konsep apa saya nggak tahu, dan itu saya sadar setelah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi begitu saudara-saudaraku, pencerahan saya bahwa kalau memang saya salah, siapa kiai ustadz yang bisa menyalahkan saya? Kalau mengatakan bahwa teroris itu tidak beragama, ayatnya ada. Itulah sebabnya hapuskan 300 ayat malapetaka yang sangat berbahaya itu dari bacaan kaum kadron. Iya, itu sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan NKRI. Kalau kita mau hidup damai, sejahtera, hentikan, tutup ayat-ayat itu supaya ke depan kita mampu membangun Indonesia yang lebih toleransi dan damai.